sejahtera untuk kita semua. Saat ini di dunia maya banyak sekali berita-berita yang bermunculan atau informasi palsu atau yang sering kita sebut dengan hoax yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang hoax, mari kita tonton video berikut ini. Selamat menonton! Hai, bagaimana kabar kalian? Dengar-dengar kalian habis vaksin COVID ya? Kami sehat kok. Iya, itu benar. Selama kita masih menaati protokol kesehatan yang ada, pasti kita akan aman kok. Iya, benar banget. Dengar-dengar vaksin itu masih uji klinis ya? Belum ada izin dari BPOM. Emang kamu dapat berita dari mana? Ada tuh di Google, orang-orang juga pada bilang. Sebelum kamu menerima berita itu, seharusnya kamu saring dulu. Apakah berita itu dan sumber berita itu terpercaya atau tidak? Wah, cuplikan video tadi nggak boleh ditiru ya rekan-rekan. Oleh sebab itu, untuk bisa lebih mengerti mana berita yang baik, yuk kita simak video penjelasan rekan kami berikut ini. Selamat pagi, perkenalkan saya Koma Megayanti. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai anti-hoax di era globalisasi. Nah, apa sih itu hoax? Menurut KBBI, hoax adalah berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Hoax adalah berita yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Ciri-cirinya itu seperti apa? Yang pertama, mengakibatkan kecemasan, permusuhan, kebencian. Kemudian yang kedua, sumber berita itu tidak jelas. Yang ketiga, berita tersebut akan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Yang keempat, seringkali bermuatan fanatisme atau atas nama ideologi. Dan yang kelima, judul dan pengantarnya adalah provokatif. Bentuk dan saluran hoax. Yang pertama itu melalui media sosial. Di sini sekitar 92,40% media sosial merupakan saluran penyebaran berita hoax. Kemudian yang kedua, aplikasi chatting. Yang ketiga itu situs web. Yang keempat, televisi. Yang kelima, media cetak seperti koran. Yang selanjutnya itu email. Dan yang terakhir adalah radio. Hoax yang sering kita terima itu yang pertama, yang paling besar adalah berupa tulisan, sekitar 62,10%. Kemudian gambar, 37,50%. Dan yang terakhir ialah video, yaitu 0,40%. Dampak dari berita hoax adalah yang pertama akan memicu adanya perpecahan dan juga pertikaian. Yang kedua yaitu menurunkan reputasi pihak yang dirugikan. Yang ketiga, memberikan informasi yang salah kepada pihak yang membuat kebijaksanaan. Kemudian yang keempat, menjadikan fakta tidak lagi dipercaya. Kebanyakan orang akhir-akhir ini mereka akan lebih percaya kepada hoax ketimbang melihat fakta yang sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah dapat menciptakan kecemasan pada orang-orang tertentu. Contoh hoax terkini yang beredar di masyarakat adalah mengenai mengenai vaksin COVID-19. Adapun hoax yang beredar, yang pertama, vaksin COVID-19 itu belum BPOM dan juga vaksin yang digunakan adalah vaksin untuk uji klinik. Nah, kita akan melihat kebenarannya ataupun kenyataannya dari hoax ini. Ternyata, kenyataannya vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi itu akan digunakan setelah adanya persetujuan penggunaan darurat yang dikeluarkan oleh Badan BPOM. Kemudian, Badan Pengawas Obat dan Makanan ini resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization vaksin COVID-19 Sinovac. Pemberian EUA ini tepat 2 hari sebelum vaksinasi COVID-19 serentak dilakukan di Indonesia, yakni
13 Januari tahun 2021. Pada Senin 11 Januari tahun 2021, Badan POM memberikan emergency use authorization pada kondisi emergensi untuk vaksin CoronaVac produksi Sinovac yang bekerja sama dengan Bio Farma. Vaksin yang diberikan itu ternyata bukanlah vaksin yang digunakan untuk uji klinik, karena kemasannya akan berbeda. Vaksin untuk uji klinik ini menggunakan kemasan prefilled syringe, sedangkan vaksin yang akan digunakan untuk program vaksinasi ini dikemas dalam bentuk vial single dose dan ada penandaan only for clinical trial. Vaksin COVID-19 buatan Sinovac ini tidak mengandung verocell, karena verocell hanya digunakan sebagai media kultur untuk media kembang dan tumbuh virus tersebut untuk proses perbanyakan virus sebagai vaksin. Bagaimana sih caranya kita mengidentifikasi hoax? Yang pertama, mengenali. Kenali terlebih dahulu judulnya yang cenderung provokatif. Menggunakan kalimat persuasif yang memaksa seperti sebarkanlah, viralkanlah, dan sejenisnya. Kemudian perhatikan foto dan juga captionnya. Kemudian yang kedua ialah mengelola. Yang pertama itu kita cek dulu alamat situs ataupun sumber media dari berita tersebut. Yang kedua kita harus bisa membedakan yang mana fakta dan yang mana opini. Yang ketiga, kita mengikuti komunitas kredibel. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan ialah menghindari tren ikut-ikutan. Kemudian kita acuhkan jika berita tersebut belum ada faktanya atau belum ditemukan apakah itu fakta atau opini. Kemudian yang ketiga kita menegur orang-orang yang menyebarkan hoax tersebut. Kemudian selanjutnya kita bisa mengunfollow orang tersebut jika kita tahu bahwa dia itu menyebarkan hoax yang bisa menyebabkan perpecahan. Kemudian yang terakhir, kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Nah, UU ITE tentang ilmu teknologi dan komunikasi itu pada pasal 28 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan akan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara itu paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini merupakan undang-undang tentang hoax ataupun berita bohong. Kiat-kiatnya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menghindari berita hoax? Yang pertama, kita harus perbanyak membaca. Semakin banyak kita membaca, kita akan mengetahui informasi-informasi terkini, sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan adanya hoax. Kemudian, orang yang paling rentan menjadi korban hoax adalah orang yang jarang mengkonsumsi berita atau mereka jarang membaca berita-berita terkini. Kemudian yang ketiga, bacalah dengan teliti berita yang kedengarannya tidak mungkin. Kemudian yang terakhir adalah janganlah kita share berita atau artikel tanpa membaca sepenuhnya dan belum ditemukan kebenarannya. Demikian materi tentang hoax, semoga bermanfaat. Nah, kita sebagai generasi muda, baiklah kita menggunakan setiap media sosial yang kita miliki untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax ataupun berita yang belum ada kebenarannya atau berita kebohongan. Dan juga jika kita melihat berita-berita yang belum ditemukan kebenarannya, baiklah kita mencari terlebih dahulu kebenaran dari berita tersebut dan juga tidak menyebarkannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wah, gimana nih rekan-rekan untuk video penjelasan tadi? Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang di rumah ya.
Saya, Melanie Siregar, perwakilan dari kelompok 7, ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menonton. Saya pamit undur diri. Thank you.